Saya Antara Safira. Di sini saya berperan sebagai vendor A, yaitu Warung Legency, yang dimana vendor ini itu mensimulasikan sistem kasir lama UMKM, sehingga untuk struktur datanya itu masih sederhana dan belum menerapkan standar interoperabilitas modern. Nah, untuk desain sistem vendor A itu untuk filenya itu menggunakan tipe data string, terus untuk harga itu belum berbentuk angka, dan untuk status stok itu masih berupa teks. Kemudian kita jalankan server, yaitu nodemon server.js. Setelah itu kita masuk ke browser. Kita masuk ke localhost 3000 products. Nah, ini untuk hasilnya, yang dimana ini merupakan hasil produk. Untuk di dalam produknya itu ada kode produk. Ini untuk kodenya ini kode unik, dan ini nama barang. Terus ini untuk harganya itu masih menggunakan string, dan untuk keterangan stok itu ada dua, yaitu keterangan stok ada dan juga keterangan stok habis. Jadi format ini itu masih mencerminkan keterbatasan dari sistem lama. Kemudian kita masuk ke penjelasan query-nya. Yang dimana ini jadi di bagian ini saya itu menggunakan Express untuk membuat server dan CORS agar API ini itu bisa diakses oleh integrasi. Nah, kemudian cons product. Nah, data produk saya itu saya simulasikan dalam bentuk array. Jadi kayak seolah-olah itu berasal dari database kasir lama. Nah, kemudian untuk endpoint ini saya itu hanya mengirimkan data mentah tanpa perubahan struktur atau tipe data. Ini untuk endpointnya. Dan kemudian untuk servernya ini itu dijalankan di port 3000 dan dapat dikonfigurasi menggunakan environment variable. Nah, jadi vendor A ini sudah menyediakan data JSON yang valid dan siap diintegrasikan ke sistem marketplace Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matal Farid Satria Utama dari kelas 2 TRPL. Di sini saya mau mempresentasikan hasil codingan saya di mata kuliah interoperabilitas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingan yang sudah saya punya. Baik, langsung saja ke poin pertama. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang sudah saya punya, yakni di indeks di .js-nya. Nah, jadi di bagian paling atas ini kita mengimpor beberapa modul yang bakal kita pakai. Express. Nah, Express ini buat yang ini. Nah, itu digunakan untuk membuat servernya. Lalu CORS ini buat ngizinin akses dari luar. Lalu FS itu untuk file JSON-nya. Pad ini buat tempat filenya. Nah, lalu yang terakhir ini digunakan untuk vendor B. Ini saya dapat dari modul yang sudah saya punya. Tugasnya. Lalu selanjutnya yakni di initialisasi server. Nah,
Kode ini mulai dari sini itu sampai sini itu digunakan untuk menginisialisasi server Express ya. Nah, lalu diaktifin CORS supaya API bisa diakses bebas. Lalu JSON dipakai supaya server bisa baca data. Lalu lanjut di bagian ini. Bagian ini digunakan untuk menginisialisasi server sama middleware-nya. Nah, codingan ini tuh digunakan untuk ngaktifin CORS biar API bisa diakses bebas dan Express-nya juga. JSON ini itu digunakan untuk supaya server bisa baca data yang bentuknya JSON. Nah, gitu. Nah, lalu lanjut ke codingan yang ini. Itu codingan ini root utamanya digunakan jika kalau kita buka alamat utama server, dia cuma ngasih teks vendor ini, vendor B data. Nah, gitu. Lalu lanjut ke root untuk mengambil data vendor B ini. Nah, itu codingannya ada di sini, di bawah sini. Nah, sampai sini. Di bagian ini kita bikin endpoint ya, endpoint utama untuk mengambil data produk dari vendor B. Nah, ini dari vendor B. Pertama, file JSON-nya dulu. Nah, ini di sini. Lalu pakai sistem path ya, di sini pakai sistem path biar jelas di mana kita naruhnya. Setelah itu, setelah semuanya sudah siap, server langsung dikembalikan datanya tersebut ke klien dalam bentuk JSON. Nah, ini dalam bentuk JSON. Kalau ada error, misalnya file hilang atau rusak, server akan mengirim pesan error. Nah, seperti ini, failed to read JSON file. Nah, ini pesan errornya. Selanjutnya yaitu kode yang digunakan untuk menjalankan servernya. Untuk menjalankan servernya ya, menjalankan servernya kodenya yang ini. App listener. Ini kita pilih localhost-nya dulu. Kita mau menjalankan di localhost berapa? Saya menggunakan 3000. Nah, nanti setelah kita jalankan, kita run, itu nanti kita di terminal itu akan muncul pesan seperti ini. Nah, nanti kita copy yang bagian ini saja. Nah, kita copy bagian ini, lalu kita tempelkan ke browser ya, untuk menampilkan isi dari codingan ini. Nah, lalu yang terakhir itu kita juga punya file vendor b.json di folder data. Nah, codingan ini itu terdapat saya simpan di array ya. Saya simpan di array. Lalu isinya itu adalah bentuk daftar produk mulai dari SKU, terus nama produk, terus harga, terus ini is available. Lalu ini semua kan sudah saya jelaskan ya dari codingan data yang saya punya, terus indeks untuk menjalankan ini kode-kodenya kita jalankan di server 3000. Nah, setelah teman-teman sudah paham dengan codingan saya ini, coba kita jalankan. Teman-teman tinggal jalankan kode ini di terminal ya. Saya menggunakan command prompt untuk menjalankan kode ini. Pertama, masuk dulu ke file codingannya. Di sini cd intro
vendor B. Nah, setelah itu teman-teman jalankan kode ini supaya bisa menjalankan kode yang VS Code-nya. Nah, setelah itu muncul link lokal hostnya ya. Nah, teman-teman copy. Lalu teman-teman masuk ke browser, paste. Nah, setelah muncul sini, nah di sini saya memang menggunakan ini ya untuk outputnya supaya bisa langsung saya copy, terus saya ketikkan di sini. Nah, sudah muncul file yang data yang saya punya di vendor B. Oke, setelah itu lanjut ke pembuatan akun Vercel. Sini saya sudah menguploadnya di Vercel ya. Codingan yang saya punya tadi saya upload di Vercel. Nah, untuk pembuatan akunnya itu ada di pojok kanan atas ini. Teman-teman klik di bagian domain. Nah, karena saya sudah limit, jadi harus bayar ya, harus bayar di sini. Karena saya suka yang gratis-gratis, jadi nggak dulu. Yang penting langkah-langkahnya itu seperti ini ya, berada di sini untuk menambahkan domain yang ingin teman-teman tambahkan. Untuk Vercel sendiri, saya sudah ngupload di sini. Nah, outputnya juga keluar ya di sini, sebentar masih loading. Nah, ini outputnya sudah keluar. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jefon Atoyullah dengan NIM 362458302035 dari kelas TRPL 2Do. Nah, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum saya, hasil dari praktikum saya pada mata kuliah interoperabilitas yang diampu oleh dosen saya, yakni oleh Bapak Septian Purnama Kristanto. Nah, pada penugasan kali ini saya ditugaskan untuk menjadi mahasiswa vendor C yang bertanggung jawab atas resto dan kuliner. Nah, di sini tugas saya yakni mensimulasikan struktur data kompleks nested object dengan ketentuan harga terpisah dengan pajak. Nah, output yang diharapkan adalah dari barang tersebut itu terdapat ID dan details, baik dari itu nama dan kategori. Lalu untuk penghargaannya sendiri itu itu ada dua, yakni harga asli dengan pajak sebesar 10%. Nah, lalu menampilkan juga stok. Oke. Nah, langsung saja kita menuju ke Visual Code Studio. Seperti biasa, kita membuat 3 metode konstan. Yang pertama itu dipergunakan untuk inisialisasi aplikasi bagian ini. Yang kedua untuk pendefinisian dari data. Lalu untuk yang ketiga digunakan untuk mendefinisikan endpoint. Nah, kita jelaskan yang pertama dulu. Untuk metode konstan yang pertama itu yang kita lakukan yang saya lakukan pertama adalah memanggil express. Yang kedua membuat variabel apps. Lalu yang ketiga untuk menjalankannya kita gunakan port di 3000. Nah, lalu untuk metode konstan yang selanjutnya adalah untuk mendefinisikan data. Kita yang pertama
untuk produk pertama kita sesuaikan dengan apa yang ada pada modul, yakni sego tempong, nasi tempong dengan harga, sorry ini salah berarti 20.000, berarti sini 2.000. Nah, lalu untuk rujak soto kita gunakan di 25.000 saja, berarti 10%-nya adalah 2.500, sama seperti yang lain. Nah, lalu untuk pendefinisian endpoint, nah saat kita memasukkan endpoint pada localhost, hanya slash akan menampilkan ini tampilan ini. Yang pertama adalah informasi untuk all product itu bisa /API/product. Nah, ini dia untuk endpoint yang all product. Nah, sepertinya yang ini tidak kita butuhkan, kita komen saja karena tidak ada perintah untuk per ID. Lalu untuk bagian listen ini, ini digunakan setelah semua endpoint dibuat. Kita menambahkan metode listen. Bagian ini memastikan agar server berjalan di port yang sudah ditentukan dan akan menampilkan pesan di konsol bahwa API sudah aktif beserta jumlah produk yang tersedia. Nah, dengan struktur tersebut, API sederhana untuk vendor kuliner sudah siap digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Kimia. Saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Jadi di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel, 6 variabel, mulai dari atas dulu, express. Ini buat menggunakan library expressnya. Di express buat library web server, jadi agar terdeploy gitu ya. Terus saya menggunakan port 3000. Terus di sini saya mendeklarasikan 3 variabel URL mahasiswanya. Jadi saya mengkonsum 3 API, mulai dari mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Saya simpan di 3 variabel ini. Setelah itu saya membuat 3 function asinkronus ketiganya. Variabel function sendiri di sini buat mengambil datanya menggunakan fetching. Jadi fetch itu bawaan JavaScript. Jadi di sini memanggil fungsi fetch dengan parameter API URL mahasiswa 1, berarti yang diambil ini link ini. Setelah itu saya membuat variabel data res.json. Jadi di sini mengambil respon yang dari URL diubah ke JSON. Setelah itu saya membuat variabel format data. Jadi di sini mengambil data yang dari hasil fetch diubah atau melakukan looping sesuai dengan jumlah datanya. Di sini ID saya membuat isi ID dengan mengakses item. Setelah mengakses item, saya memasukkan kode produk ini diambil dari sini. Setelah itu nama saya ambil dari method item. Setelah item terambil, ngambil nama barang di sini, nn barang. Nah, setelah itu harga final. Di sini saya mengubahnya ke integer gitu. Mengubahnya ke integer dengan item harga. Item harga ini akan mengambil harga dulu. Setelah itu
mengambil item. Setelah mengambil item, harga seperti biasanya tadi, seperti yang di atas. Terus dengan persingan 10 desimal berarti bulat ya, bulat. Terus dikalikan 0,9. Ini sesuai dengan yang diperintahkan ya, diskon gitu. Setelah itu saya bisa membuat ternary operator. Jadi ketika stoknya ada, otomatis dia akan true. Jika tidak ada atau selain dari ada di sini, dia akan tidak tersedia. Nah, saya sumber ini sudah dari vendor A, berarti di sini. Jadi saya melakukan return pengembalian karena di sini function yang akan di return gitu ya. Dari sini otomatis saya menggunakan return data yang di format tadi. Lainnya sama seperti ini, item.sku, dia akan mengambil SKU dari EPI mahasiswa 2, terus product name, item price, terus di sini ada ternary operator juga. Jadi sini ngambil item, terus ngambil data is available. Jika true maka tersedia, jika false tidak tersedia. Terus saya buat sumber dari vendor B ini. Terus saya melakukan return hasil dari pengelolaan data tadi, sama seperti yang function 1. Setelah itu saya ada lagi function yang get data mahasiswa 3, masih sama menggunakan fetch sama parsing JSON. Cuma di sini ketambahan, jika makanan maka dia akan recommend gitu. Nah, jadi di sini ternary operator, di sini item details name ini dia ngambil details name dari si vendor C, karena kalau nggak salah vendor C ini itu dia nested. Kalau nggak salah nested. Nested. Jadi di dalam list ada list. Jadi otomatis saya mengambil ini konteksnya masih yang item details name ya. Otomatis saya ngambil item ini, item dari data yang diambil. Terus ini details. Di details masih ada lagi name. Otomatis ada 2 yang diakses listnya, details name. Nah, sehingga dia ngambil misalkan Sgotempong, masuk ke sini Sgotempong, terus akan sampingnya melakukan operasi lagi ternary operator di sini. Jadi kalau misalkan kategorinya food, dia akan menambahkan recommended. Jika nggak ada food kayak minuman tadi, drinks gitu, drink ini otomatis dia nggak ngasih apa-apa, kosong gitu. Nah, saya harga finalnya ya mengakses pricing, best price gitu. Terus di sini ini status kalau misalkan stoknya sama dengan 0 atau kurang dari 0, otomatis tidak tersedia. Terus selain itu tersedia, sama masih return di sini. Terus ketika pengguna melakukan get di root gitu, root ini otomatis dia akan melakukan penggabungan data. Pertama ini function yang di sini kan dia mereturn format data tadi akan dimasukkan ke list A. Begitu seterusnya, get data mahasiswa 2 berarti dia masuk ke list B, get data mahasiswa 3 masuk ke list C. Setelah itu di merge, digabungkan menjadi satu. A dapat dari sini, B mahasiswa 2, C mahasiswa 3. Jadi dia menggabungkan. Terus setelah itu saya melakukan hasil dari respon.
hasil dari request. Hasil dari request saya buat responnya gimana. Responnya saya buat dalam bentuk JSON. Terus di sini datanya di sini, mengakses variabel list di sini, merge. Terus ini error catching error gitu ya. Kalau misalkan error ya 500, ini internal server error. Nah, setelah itu saya pisah, jadi ada yang digabung datanya sama ada yang dipisah-pisah. Kalau misalkan dia mengakses vendor A, berarti yang dituju itu API URL mahasiswa 1. Setelah itu saya melakukan respon JSON sama ketiga-tiganya ini. Kalau misalkan kita jalankan, ini yang rootnya, jadi digabung menjadi satu gitu. Setelah itu kalau misalkan kita ngeakses vendor, setiap vendornya ya, misalkan vendor A, otomatis yang keluar punyanya vendor A, jadi saya bisa mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ferenjeti dengan NIM 362458302124 dari kelas TRPL 2D. Di sini saya sebagai mahasiswa 5 yang akan melakukan testing. Pada video ini saya akan melakukan testing API menggunakan Postman. Di sini saya akan mengetes API dari vendor A, vendor B, vendor C, dan integrator. Mulai dari pengiriman, request, sampai melihat respons yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan langsung ke Postman. Di sini ada vendor A yang sudah dibuat oleh mahasiswa 1 yaitu Intan. Pengujian API dilakukan menggunakan Postman dengan metode get pada endpoint vendor A. Endpoint yang digunakan https vendor A warung legacy versal app API produk. Lalu di send. Hasil pengujian menunjukkan respons status kode 200 OK yang berarti request berhasil diproses oleh server. Respon yang diterima berupa data produk dalam format JSON yang berisi informasi kode produk, nama barang, harga, dan keterangan stok. Contoh data yang diterima antara lain ada kopi bubuk 100 gram dengan harga 15.000 dan status stoknya ada. Kemudian ada teh hijau 500 gram dengan stok habis. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa API vendor A berhasil menampilkan data produk dengan baik. Kemudian ada vendor B. Vendor B yang sudah dibuat oleh mahasiswa 2 yaitu Faris. Pengujian API vendor B menggunakan metode get melalui endpoint. Di sini, pengujian menghasilkan status kode 200 OK yang menunjukkan bahwa endpoint dapat diakses dengan baik. Respon API menampilkan data produk dalam format JSON yang terdiri dari SKU. Nama produk, harga, status ketersediaan produk. Contoh data yang diperoleh ada agent creator T-shirt dengan harga 75.000 dan statusnya tersedia. Kemudian ada produk Banyuwangi tradisional mug dengan status tidak tersedia. Berdasarkan hasil pengujian,
vendor A berfungsi dengan baik dan menampilkan data sesuai spesifikasi. Kemudian di sini ada vendor C yang sudah dibuat oleh mahasiswa 3, yaitu Jevon. Dilakukan pada API vendor C menggunakan metode GET dengan endpoint mahasiswa 3, vendor C, resto, kuliner, Vercel, app, API, produk. Hasil pengujian menunjukkan status kode 200 oke. Respon API memberi data produk kuliner yang memiliki struktur JSON lebih kompleks, meliputi detail produk, kategori, harga dasar, serta jumlah stok. Contoh data yang diterima ada sego tempong dengan harga 25.000, pajak 2.500 dan stok 50. Kedua, ada produk rujak soto dengan stok 35. Ini stok 35. Dapat disimpulkan bahwa API vendor C berhasil mengirimkan data produk dengan struktur nested JSON secara lengkap. Kemudian ada Salam yang melakukan integrator. Di sini ada lihat integrator yang sudah dibuat oleh mahasiswa 4, yaitu Salam. API integrator berfungsi untuk menggabungkan data dari vendor A, vendor B, dan vendor C. Hasil pengujian menunjukkan status kode 200 oke. Respon yang diterima berupa data gabungan produk dengan format yang telah diseragamkan, meliputi ID produk, nama, harga akhir, status ketersediaan, dan sumber vendor. Contoh integrasi ada kopi bubuk dari vendor A dengan harga 13.500 dan status tersedia. Kedua, ada produk teh hijau 500 gram dari vendor A dengan status tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa API integrator berhasil mengelola dan mengintegrasi data dari berbagai vendor menjadi satu respon terpadu. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa API vendor A, vendor B, dan vendor C berhasil diakses dan menampilkan data. API integrator berhasil menggabungkan data dari seluruh vendor. Pengujian API menggunakan Postman dinyatakan berjalan dengan baik.